gonna do my best to please you in every way I can. Shalom, saudara yang kasih. Khotbah saya hari ini saya beri judul Hidup yang Diubahkan. Saudara, beberapa minggu yang lalu saya menerima kiriman sebuah lagu rohani yang indah di grup WA saya. Lagu itu berjudul Since I Met You, Jesus, yang dinyanyikan oleh Derek Scott. Saudara, yang paling luar biasa adalah kata-katanya, liriknya. Liriknya menceritakan orang yang sungguh-sungguh sudah diubahkan oleh Yesus. Karena dia berjumpa dengan Yesus. Nanti di akhir khotbah ini kita akan mendengarkan lagu tersebut. Tapi sekarang kita akan lihat dulu ada 4 ciri dari hidup yang diubahkan. Apa saja keempat ciri itu? Yang pertama, setiap orang harus sudah berjumpa pribadi dengan Yesus. Ciri pertama dari orang yang hidupnya diubahkan, mereka sudah harus berjumpa pribadi dengan Yesus. Mari kita baca Mazmur 87 ayat 5 dan 6. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Saudara, Sion di sini itu adalah kota Yerusalem. Ada 2 macam kota Yerusalem. Yang pertama Yerusalem yang ada di dunia, yaitu yang ada di Timur Tengah, di Palestina saat ini, menjadi ibu kota Israel. Tapi Sion yang kedua adalah kota Yerusalem surgawi, yaitu surga yang mulia. Nah, ayat ini bicara tentang Sion yang mana? Yerusalem di dunia atau Yerusalem yang di surga? Perhatikan, tapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi, Allah, menegakkannya. Kata menegakkan kurang jelas, saudara, karena itu saya lihat di dalam Alkitab bahasa Inggris, establish, mendirikannya, membangunnya. Jadi kalau Allah yang membangunnya, jelas ayat ini bicara tentang kota Sion di surga, Yerusalem baru. Nah, di situ dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Saya mau tanya, saudara, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oh pasti ya, kalau tidak saudara tidak ada di sini. Saudara, kalau saudara mau masuk surga, ayat ini berkata seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Saudara harus dilahirkan dalam kerajaan surga. Saudara harus menjadi anak Allah, warga negara kerajaan surga. Ditegaskan dalam ayat 6, Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Saudara, kita mengenal ada 2 macam cara orang menjadi warga negara suatu negara. Prinsip yang pertama disebut ius soli. Kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat di mana dia dilahirkan. Negara yang menganut paham ius soli antara lain Amerika Serikat, Kanada, Pakistan, Brasilia, dan sebagainya. Jadi kalau saudara dilahirkan di negara tersebut, saudara bisa mengajukan permintaan untuk menjadi warga negara sana. Dan mungkin dikabulkan karena prinsip mereka ius soli. Menjadi warga negara karena dilahirkan di tempat mereka. Tapi prinsip kedua, kewarganegaraan adalah ius sanguinis. Yang dianut oleh Indonesia. Jadi kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Saya dengan istri saya sebagai warga negara Indonesia, kalau kami tinggal di Malaysia misalkan, lalu istri saya melahirkan anak di Malaysia, maka anak saya tetap warga negara Indonesia. Kenapa? Karena kami warga negara Indonesia. Jadi warga negaranya berdasarkan keturunan. Nah, kalau warga negara kerajaan surga berdasarkan apa? Tempat dilahirkan. Ayat tadi berkata, coba kembali ditampilkan. Ayatnya ditampilkan. Seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa, ini dilahirkan di sana. Sekali lagi, siapa yang mau masuk surga? Katakan, saya harus dilahirkan dalam kerajaan surga. Saudara harus menjadi anak Allah. Saudara harus menjadi warga negara kerajaan surga, baru bisa saudara masuk surga. Saudara yang kekasih, dan ini tidak bisa diwakilkan. Ya, karena orang tua kita, warga negara kerajaan surga, mereka sudah Kristen lahir baru, otomatis kita jadi warga negara kerajaan surga, tidak bisa.
Ya, karena asasnya itu iusoli, harus dilahirkan di surga, baru bisa jadi warga negara kerajaan surga. Saudara, memang dalam Alkitab disebutkan anak-anak dikuduskan oleh orang tuanya. Maksudnya anak-anak yang belum bisa memilih. Kalau orang tuanya orang Kristen lahir baru, anaknya yang belum bisa memilih dikuduskan oleh orang tuanya. Tapi kalau kita sudah bisa memilih, saudara, harus memilih sendiri. Contoh, dari pihak ibu saya, itu nenek saya, ibunya ibu saya itu yang pertama jadi Kristen. Dulunya bukan orang Kristen. Suatu ketika beliau sakit mata, saudara, sampai buta. Lalu oleh seorang pendeta didoakan sembuh. Sejak itu nenek saya bertobat jadi orang Kristen bersama keluarganya. Ibu saya juga sudah sungguh-sungguh sejak kecil. Waktu beliau berumur 6 tahun, saudara, beliau suka berdoa sendiri. Waktu beliau berdoa di kamarnya, tiba-tiba dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbicara bahasa lidah. Ibu saya tidak ngerti apa-apa, saudara, masih 6 tahun. Dia kebingungan, dia lari kepada ibunya, nenek saya. Dan ketika nenek saya melihat ibu saya berkata-kata bahasa roh, dia berkata, "Nak, lu dibaptis Roh Kudus." Jadi biarpun nenek saya orang Kristen lahir baru, ibu saya orang Kristen lahir baru, tidak otomatis saya jadi orang Kristen lahir baru juga. Tidak otomatis saya jadi warga negara kerajaan surga. Saya harus memilih. Ketika saya sudah bisa memilih, saya harus memilih apakah mau terima Yesus jadi warga negara kerajaan surga atau tidak. Tidak bisa diwakilkan. Saudara yang kekasih, next. Pertanyaannya. Ya, ditampilkan selanjutnya. Pertanyaannya, sudahkah saudara berjumpa pribadi dengan Yesus? Saudara berjumpa pribadi dengan Yesus ini bukan artinya melihat Yesus secara kasat mata. Yesus datang, bukan. Bukan melihat Yesus dalam mimpi. Kalau saudara melihat Yesus dalam mimpi juga tidak apa-apa, puji Tuhan. Tapi yang dimaksud sini berjumpa Yesus pribadi, itu artinya saudara sudah lahir baru. Saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bukan di bibir, tapi dalam hati saudara, dalam hidup saudara. Saudara sudah diangkat jadi anak Allah. Saudara sudah menjadi warga negara kerajaan surga. Sekali lagi, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan tinggi. Katakan, saya harus lahir baru. Saya harus jadi warga negara kerajaan surga. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ciri kedua dari hidup yang sudah diubahkan. Hidupnya sudah benar-benar berubah. Ada tandanya, saudara. Mari kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau saudara sudah berjumpa pribadi dengan Yesus, saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saudara sudah lahir baru. Saudara ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Dan siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. A new creation. Yang lama, manusia dengan tabiat daging, tabiat dosa, sudah berlalu. Yang baru, manusia ilahi, dengan tabiat Allah, sudah datang. Saudara, memang bukan begitu kita bertobat terima Yesus, langsung watak kita berubah jadi seperti malaikat. Tidak seperti itu, saudara. Tapi bertahap. Ada tahapnya. Ya, tidak sekaligus berubah drastis. Begitu terima Yesus hari ini, saya langsung berubah seperti malaikat. Karakter saya sudah seperti Kristus. Penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, 9 buah roh. Bukan, saudara. Bukan begitu terima Yesus, langsung sudah berubah drastis seperti malaikat. Tidak, tapi bertahap. Itu memerlukan waktu. Ya, dan berlangsung seumur hidup kita. Seumur hidup kita berubah dari manusia daging, manusia dengan tabiat daging. Lambat tetapi pasti berubah menjadi manusia dengan tabiat ilahi. Seperti Kristus
yang penuh dengan buah Roh Kudus. Saya berikan contoh. Dulu saya dengan istri saya pernah membeli sebatang pohon mangga, tingginya 1 meter lebih. Itu di dekatnya Ragunan, saudara, kan banyak yang jual tanam-tanaman. Ya karena tidak terlalu besar, bisa saya ngangkut dengan mobil. Sampai di rumah, saya tanam di halaman. Saya sirami, saya beri pupuk. Mulai jadi besar, pelan-pelan, saudara. Sampai 5-6 tahun menjadi pohon yang cukup besar. Itu katanya cangkokan, saudara, ya. Saya tidak tahu apa memang lebih cepat, bagaimana kalau cangkokan. Lalu mulai belajar berbuah. Buahnya mula-mula sedikit dan kecil. Tapi lama-lama buahnya tambah lebat. Besar-besar dan manis, saudara. Bahkan di puncaknya, itu kalau saya panen buah mangga, itu bisa berkeranjang-keranjang. Ya saya waktu itu, saya belum kenal Pak Yunus ya. Jadi nggak bisa kirim ke Bapak, Pak. Ya, tapi wah, luar biasa, sudah besar manis, saudara. Tapi sayang ketika pohonnya sudah makin tua, buahnya jadi makin sedikit. Tapi kalau kita anak Tuhan tidak seperti itu, saudara. Ayat berkata, kita tetap berbuah lebat di masa tua kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Tapi perubahan hidup kita seperti itu memang, saudara. Ya. Pertama waktu terima Yesus, pasti harus berubah. Contohnya dulu kita suka bohong. Setelah bertobat terima Yesus, kita jadi takut untuk berbohong. Dulu kita suka gosip. Begitu terima Yesus, kita takut untuk gosip. Dulu kita suka maki-maki orang. Begitu terima Yesus, kita tidak maki-maki orang lagi. Lalu perlambat tetapi pasti, kalau kita terus berjalan bersama Tuhan, bersaat teduh tiap hari, berdoa memuji menyembah Tuhan, baca firman, renungkan simpanan hati, lalu dilakukan dalam hidup. Lambat tetapi pasti, buah roh mulai muncul dalam hidup kita. Kita mulai penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Makin lama, makin jelas buah roh yang ada dalam hidup kita. Jadi bukan sekaligus diubahkan. Dan selama kita hidup di dunia, belum ada yang sempurna. Ya, pasti masih ada kekurangan. Tapi nanti sebentar lagi kalau Yesus datang, tubuh daging ini diubah menjadi tubuh kemuliaan, baru kita menjadi sempurna. Do you understand? Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, pertanyaannya, sudahkah hidup saudara diubahkan? Kalau sudah, apa buktinya? Harus ada buktinya, bukan hanya ngomong doang. Bukan hanya saya merasa saya sudah dirubah. Enggak, saudara. Kalau saudara sudah benar-benar berjumpa dengan Yesus pribadi, kalau saudara sudah benar-benar lahir baru, pasti ada perubahan. Tidak mungkin enggak, saudara. Ya. Kalau tidak ada perubahan, diragukan, sudah benar-benar lahir baru. Biarpun belum drastis. Tapi nanti makin lama, kita makin berubah menjadi seperti Kristus. Selanjutnya, ciri ketiga dari hidup yang diubahkan adalah semakin lama, kita menjadi semakin berbahagia. Kita baca ayatnya, 2 Petrus pasal 1 ayat 2. Mari kita baca, 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saudara, ayat ini saya balik, bukan saya rubah ya. Saya balik susunannya supaya mudah dimengerti. Saya balik seperti ini. Oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, maka kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita. Sama ya, cuma dirubah susunannya. Lebih mudah dimengerti. Jadi semakin kita mengenal Allah, mengenal Yesus, maka kasih karunia Allah atau anugerah Allah, kasih karunia itu kata lainnya anugerah, dan damai sejahtera Allah makin melimpah dalam diri kita, dalam hidup kita. Jadi saya menemukan rumus seperti ini, saudara. Semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan makin mengasihi Tuhan, makin jatuh cinta kepada Tuhan. Dan kasih karunia anugerah Allah makin melimpah dalam hidup kita. Dan kalau itu terjadi, kita menjadi semakin berbahagia. Waktu saya masih muda, saudara,
Saya pernah membaca sebuah buku rohani yang berjudul The Happiest People on Earth. Orang-orang yang paling berbahagia di bumi. Yang ditulis oleh Demos Sakarian. Demos Sakarian ini adalah pendiri dari Full Gospel Businessman Fellowship International. Persekutuan pengusaha-pengusaha Injil sepenuh internasional. Ini orangnya, saudara. Nah, di dalam buku itu Demos menceritakan riwayatnya, dimulai dari kakeknya. Kita sebut saja namanya kakek Demos. Kakek Demos ini tinggalnya di Armenia, di sebuah desa yang namanya Karakala. Orang Armenia itu termasuk orang-orang Kristen pertama di dunia. Kita orang Kristen sudah baru-baru aja, belum terlalu lama jadi Kristen. Tapi orang Armenia itu termasuk orang-orang Kristen yang pertama di dunia. Nah, ke desa Karakala itu kadang-kadang datang orang-orang Kristen dari Rusia. Dan mereka mengabarkan bahwa di Rusia itu ada ratusan ribu orang Kristen yang sudah dibaptis Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan akibat pemberitaan dari orang Kristen Rusia, maka beberapa orang Kristen di desa Karakala itu juga dibaptis Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, salah satu orang yang dipenuhi Roh Kudus di desa Karakala itu adalah ipar dari kakek Demos. Pada suatu hari ketika sang ipar sedang membaca Alkitab, tiba-tiba Tuhan bicara sama dia. Jadi si ipar ini segera menemui istri dari kakek Demos dan berkata, Roh Kudus baru bicara kepada saya. 1 tahun tepat setelah hari ini, kamu akan melahirkan anak laki-laki. Jadi pada tanggal ini, yang tepat tanggalnya tahun depan, Roh Kudus berkata, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Waktu itu mereka sudah punya 5 anak perempuan. Tapi Roh Kudus berkata, akan lahir anak laki-laki. Ketika kakek Demos pulang ke rumah, istrinya bercerita demikian, dia percaya tidak percaya, saudara. Tapi dia beri tanda, dia catat tanggal yang dikatakan oleh iparnya. Apa yang terjadi? Benar. Beberapa bulan kemudian, istri kakek Demos mengandung, dan tepat pada tanggal yang dikatakan oleh sang ipar, seorang anak laki-laki dilahirkan dan diberi nama Ishak. Karena ini anak perjanjian dari Allah, seperti Ishak anak perjanjian Abraham. Sekalipun sudah terjadi seperti itu, tapi kakek Demos masih ragu-ragu. Dia pikir, bisa aja kebetulan lah. Ishak lahirnya di tanggal yang dikatakan oleh iparnya. Jadi dia masih setengah percaya, setengah tidak. Sampai beberapa tahun kemudian, kembali ada rombongan orang Kristen dari Rusia berkunjung ke desa Karakala. Dengan naik gerobak-gerobak yang ditarik oleh lembu, karavan. Kakek Demos sebagai tuan rumah yang baik, dia segera menyiapkan perjamuan makan untuk tamu-tamunya dari Rusia. Dia melihat dari kawan domba, hewan peliharaannya, itu ada seekor lembu yang besar gemuk, paling besar, paling gemuk, yang dagingnya cukup untuk dihidangkan pada tamu-tamunya, kira-kira 100 orang yang akan datang dari Rusia tadi. Tapi sayang, saudara, mata lembu itu buta satu. Kakek Demos tahu, saudara, di Alkitab Perjanjian Lama dikatakan, kalau mempersembahkan seekor hewan, tidak boleh yang cacat. Padahal lembu ini buta sebelah matanya. Tapi kakek Demos berpikir, ini orang-orang Rusia sedang dalam perjalanan, belum tiba di desa. Jadi mereka tidak akan tahu kalau saya mempersembahkan lembu yang cacat. Jadi dia sembelih lembu itu, kepalanya dimasukkan di dalam karung, lalu disembunyikan di sudut gudang yang paling gelap, ditumpuk di bawah timbunan gandum. Ketika orang-orang Rusia itu datang, diadakan perjamuan oleh kakek Demos. Seperti biasa, pimpinan orang-orang Kristen Rusia itu sebelum mereka makan menyampaikan doa berkat. Tapi tiba-tiba sang pemimpin berhenti, tidak melanjutkan doanya. Lalu dia menatap kakek Demos dengan tajam. Lalu dia pergi ke gudang, masuk ke dalamnya, keluar dengan membawa karung yang berisi kepala
lembu yang cacat tadi. Lalu sang pemimpin berkata pada kakek Demos, saudara Demos, apakah ada sesuatu yang perlu engkau akui? Lalu sang pemimpin mengeluarkan kepala lembu itu dan terlihat mata lembu itu cacat sebelah. Lalu pemimpin orang Kristen Rusia itu berkata, Tuhan berkata padaku, mulai sekarang kau tidak boleh ragu-ragu bila Tuhan berbicara kepadamu. Saudara, saya tadi lihat dari televisi saya di bawah, Voice of Pentecost. Itu pas bicaranya juga soal nubuat. Ya, tadi sudah perhatikan. Saya juga nggak tahu kalau mau bicara itu, saudara. Ya, tapi saya percaya Tuhan berkehendak saya mengkhotbahkan ini. Di situ kakek Demos bertobat sungguh. Dia mengakui dosanya, minta ampun, dan dia dibaptis dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, di desa Karakala, tinggallah seorang laki-laki yang dikenal dengan sebutan Nabi Anak. Kenapa dia disebut Nabi Anak? Karena sejak masih kanak-kanak, Nabi Anak ini sudah menubuatkan bahwa kelak masih puluhan tahun yang akan datang, masih lama, maka desa Karakala dengan daerah sekitarnya akan diserbu oleh musuh. Lalu ratusan ribu orang Kristen Armenia, tua, muda, besar, kecil, laki-laki, wanita akan dibantai oleh musuhnya. Dan itu benar-benar terjadi sejarah, saudara. Puluhan tahun kemudian Turki menyerbu Armenia, membantai ratusan ribu orang Kristen Armenia sebagai pemusnahan etnis, genosida etnis. Nabi Anak itu sudah puluhan tahun sebelumnya sudah berkata seperti itu, menubuatkan seperti itu. Dan ketika Nabi Anak ini sudah jadi dewasa, kira-kira umurnya 50 tahun, dia berkata lagi, sekarang Tuhan berkata padaku, tidak lama lagi nubuat yang sudah kusebutkan tadi akan segera terjadi. Kalian harus melarikan diri ke negeri yang kutunjukkan, yang tunjukkan oleh Tuhan. Lalu sang Nabi Anak membuat peta. Dia ini tidak pernah lihat peta, saudara, tapi dia bisa menggambar peta. Di mana dari peta itu ketahuan bahwa orang-orang Kristen di Karakala ini harus lari menyeberangi Laut Atlantik, Samudra Atlantik, pergi ke pantai timur Amerika Serikat, ke kota New York. Dari situ mereka harus menyeberangi benua Amerika, menuju ke pantai barat Amerika Serikat, ke kota Los Angeles. Dan Nabi Anak itu berkata, di tempat yang Tuhan tunjukkan, kalian akan diberkati berlimpah-limpah, dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kakek Demos dan keluarganya yang sudah percaya sungguh pada firman Allah, dia tidak ragu-ragu, dia jual semua harta bendanya, lalu rame-rame naik kapal, menyeberang lautan Atlantik, sampai ke kota New York, lalu menyeberang lagi sampai ke pantai barat, yaitu kota Los Angeles. Di sana kakek Demos meninggal dunia. Lalu dia digantikan oleh anaknya Ishak sebagai kepala rumah tangga. Saudara, Ishak ini mula-mula hanya bisa membeli 3 ekor lembu. Tolong ditunjukkan gambarnya. 3 ekor sapi perah. Dari 3 ekor sapi perah, Ishak ini berhasil mendirikan perusahaan pemerahan susu sapi perah yang terbesar di Amerika Serikat. Sehingga keluarga Sakaria ini menjadi kaya raya, sangat kaya, saudara. Mereka diberkati berlimpah-limpah. Dan kemudian oleh Ishak, perusahaannya diwariskan kepada Demos Sakarian, anaknya, yang lahir di Amerika Serikat. Demos Sakarian ingat pada nubuat dari Nabi Anak, bahwa bila mereka pindah ke tempat yang Tuhan tunjukkan, yaitu Los Angeles, mereka akan diberkati berlimpah-limpah, dan itu sudah terjadi. Tapi nubuat selanjutnya belum digenapi. Mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Demos Sakarian berdoa pada Tuhan, Tuhan tunjukkan padaku apa yang harus kukerjakan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Singkat cerita, Tuhan mulai menunjukkan pada dia, ini ceritanya penuh dengan mujizat. Kalau sudah bisa membaca bukunya luar biasa. Tuhan tunjukkan bahwa dia harus mulai mengadakan penginjilan di tenda-tenda penginjilan. Dan akhirnya, saudara, Demos Sakarian mendirikan persekutuan Full Gospel Businessman Fellowship Internasional yang cabangnya ada di puluhan negara di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di kota Depok. Itu Pak Victor
Joseph Hector, pemilik dari Blessing Computer di Jalan Margonda, itu pemimpinnya Full Gospel Businessman Fellowship di Kota Depok. Saudara, itu perkumpulan orang-orang di dunia kerja yang menginjili orang-orang juga di dunia kerja. Jutaan orang diselamatkan. Saudara, saya sangat diberkati dengan buku tersebut, The Happiest People on Earth. Orang-orang yang paling berbahagia di bumi. Dan ketika saya membaca buku itu, saya berdoa pada Tuhan, kalau boleh saya juga boleh mengalami seperti yang dialami keluarga Demo Sakarian. Berjumpa engkau secara pribadi, lalu menemukan tujuan hidup, apa yang harus kukerjakan untuk engkau. Supaya aku diberkati dan memberkati banyak orang. Puji Tuhan, akhirnya Tuhan menuntun saya secara ajaib, sampai saya bisa membangun gereja ini, taman doa dan lain-lain. Saudara, dan kemudian Tuhan juga menuntun saya menulis 2 buku. Bintang di Langit Papua dan Taman Doa Rumah Pengorbanan. Nanti kalau saudara pulang, saudara bisa minta buku ini di bawah, di counter. Tapi yang ini sudah habis, tadi karena ibadah pertama sudah langsung habis, saudara. Ya sisanya hanya tinggal ini, enggak apa-apa, sudah minta aja. Saudara, tujuan saya bukan untuk supaya saudara kagum sama saya. No, saudara, saya enggak peduli lah, saudara kagum atau enggak kagum, bagi saya enggak penting. Yang penting saudara kagum sama dia. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang dahsyat, yang ajaib. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang kekasih, pertanyaannya, apakah semakin lama menjadi anak Tuhan, saudara semakin berbahagia? Atau justru sebaliknya, semakin lama jadi anak Tuhan, saudara makin tidak puas, makin bete, bosan tahu? Saudara, kalau saudara sungguh-sungguh berjalan bersama Allah, hidupmu sungguh-sungguh dipimpin oleh Allah, oleh Roh Kudus setiap hari. Saya sudah alami, saudara, makin lama kita menjadi makin berbahagia. Bukannya makin bosan. Kalau saya malam hari bangun dari tidur untuk pergi ke toilet, buang air kecil, kembali ke tempat tidur, sebelum saya tidur, saya sering memuji-muji menyembah Tuhan sambil berbaring. Dan kadang-kadang, saking hati saya ini penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Saya itu sampai rasanya mau jerit, saudara. Mau berteriak, Tuhan Engkau luar biasa. Sampai seperti itu, saudara. Rasanya saya mau bersyukur, menjerit, karena saya merasa sangat berbahagia. Jadi anak Tuhan, jadi milik Tuhan. Tapi tentu saja saya tidak lakukan, saudara. Karena kalau saya menjerit-jerit, istri saya yang tidur di sebelah saya pasti kebangun. Saudara. Dan nanti tetangga saya terus jadi mengira saya orang aneh gitu kan. Jadi saya tahan aja, saudara. Saya menjeritnya dalam hati aja, saudara. Tapi hati saya itu begitu melimpah dengan syukur. Begitu melimpah dengan kebahagiaan, saudara. Sampai rasanya kadang-kadang saya sampai mau berteriak, saudara. Saking penuh sukacitanya. Saya merasa sangat berbahagia. Boleh menjadi anak Allah. Boleh menjadi hambanya Allah. Saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah makin lama jadi anak Tuhan, saudara makin bosan? Atau justru engkau makin berbahagia? Kalau saudara makin bosan, there is something very, very wrong. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Selanjutnya, jadi kita sudah lihat 3 ciri hidup yang diubahkan. Yang pertama, orang yang hidupnya diubahkan pasti sudah berjumpa Yesus secara pribadi. Sudah lahir baru, sudah menerima Yesus dalam hidupnya, sudah menjadi anak Allah, sudah jadi warga negara kerajaan surga. Yang kedua, orang yang hidupnya diubahkan, benar-benar diubahkan. Bukan hanya katanya, bukan hanya merasa diubahkan, tapi ada buktinya sudah diubahkan. Dan makin lama perubahan itu makin jelas. Buah roh makin jelas, makin jelas, makin jelas terjadi dalam hidupnya. Periksa dirimu, saudara. Yang ketiga, orang yang hidupnya diubahkan, semakin lama, semakin penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Sehingga saudara makin lama, makin berbahagia. Saudara termasuk golongan yang dikatakan Demo Sakarian. Orang-orang yang paling berbahagia di bumi. Itu benar, saudara. Dulu saya rindu
Puluhan tahun yang lalu ketika membaca buku itu, Tuhan, saya mau jadi orang-orang yang paling berbahagia di bumi. Dan sekarang saya sudah rasakan, benar-benar menjadi orang paling berbahagia di bumi. Biarpun saya tidak kaya raya, biarpun saya tidak terkenal luar biasa, dan tidak biasa-biasa, saudara. Dan itu bukan itu kebahagiaannya, saudara. Ya, kebahagiaan ketika kita punya Allah yang luar biasa. Siapa namanya? Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ciri keempat dari hidup yang dirubahkan. Hidup yang diubahkan, rindu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita baca ayatnya. Mazmur 116 ayat 12-14. Mari baca bersama. 1, 2, 3. Bagaimana akan kubalas pada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Saudara pemazmur ini merasa perlu membalas kasih Tuhan karena segala kebajikan, kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam hidupnya. Seperti kita, saudara. Kalau kita sudah merasakan begitu banyaknya, besarnya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, pasti kita rindu untuk membalas kebaikan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Pemazmur berkata, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Dia akan menyerukan nama Tuhan, memuliakan Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Setiap pagi kalau saya bangun pagi, saudara, saya bersaat teduh. Itu yang nomor satu saya lakukan itu memuji-muji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Saudara, rasanya hati ini ingin meledak karena saya merasakan begitu besar kasih Allah. Saudara, pasti seperti itu. Kita bersyukur, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kembali ayat tadi. Dan membayar nasarku kepada Tuhan di depan segala umatnya. Nasar itu adalah janji kepada Tuhan. Kalau kita berjanji pada Tuhan, itu pasti janji untuk memberikan yang terbaik. Benar atau benar? Enggak mungkin kita bernasar begini. Tuhan, kalau Engkau menolong aku, memberkati aku, maka aku akan memberikan, maaf, anjingku kepadamu. Enggak mungkin kan? Masa yang ecek-ecek? Pasti kita berkata begini, Tuhan kalau Engkau menyertai aku, seperti Yakob, kalau Engkau menyertai aku dalam perjalananku, aku akan menjadikan Kau Allahku, Engkau akan menjadi yang kusembah, kuagungkan, kutinggikan. Pasti begitu, aku menyerahkan hidupku kepadamu, pasti seperti itu. Membayar nasar kita, memberikan nasar kita, pasti yang terbaik bagi Tuhan. Demikian juga kalau saudara sungguh-sungguh ingin membalas kasih Allah, pasti saudara rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Next. Jadi semakin kita mengenal Tuhan, kita akan makin mengasihi Tuhan. Dan kita akan makin rindu untuk membalas kasih Tuhan dengan melakukan yang terbaik untuk Dia. Next. Pertanyaannya, apakah saudara sungguh-sungguh rindu untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Mari saudara tanyakan pada dirimu masing-masing. Tidak usah tanya sama orang lain. Apakah selama ini saudara rindu untuk berbuat yang terbaik bagi Tuhan? Mungkin tidak begitu banyak yang bisa kita lakukan, tapi kita rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apakah saudara rindu untuk melakukan, apakah yang sudah saudara lakukan selama ini untuk membalas kasih Tuhan? Mari periksa saudara. Selama ini apa yang sudah kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan? Apakah itu sudah cukup? Kalau saya terus terang saya merasa sangat-sangat tidak cukup. Mungkin saya sudah melakukan beberapa hal untuk Tuhan. Tapi kalau saya bandingkan kasih Allah tidak ada artinya yang sudah saya lakukan bagi Tuhan. Jadi saya merasa sangat-sangat tidak cukup. Apa yang sudah saya lakukan bagi Tuhan merasa sangat tidak cukup. Sehingga saya ingin memberikan lebih banyak lagi pada Tuhan. Kalau saya berdoa, saya sering berkata, Tuhan, what next? Tuhan, apa lagi Tuhan yang harus kulakukan bagimu? Aku mau selagi nafas ini masih ada di hidungku. Aku mau melakukan yang terbaik untuk Engkau. What next? Apalagi Tuhan yang harus kulakukan bagimu? Salah satunya ketika saya bertanya-tanya begitu pada Tuhan, Tuhan memberikan program tongkat gembala. Dan puji Tuhan, saya mendengar kesaksian dari beberapa saudara, jemaat dan pengerja. Mereka diberkati dengan program tongkat gembala. Ya. Mereka dikuatkan, mereka merasa ditegur, diajar.
dikuatkan imannya dan seterusnya. Saya bersyukur, saudara. Tapi saya tetap berdoa pada Tuhan, Tuhan, apalagi Tuhan yang harus kulakukan bagimu? Selama nafas ini masih ada, pakai aku jadi alatmu untuk menyenangkan hatimu, memuliakan namamu, melakukan hal yang kau senangi. Saudara, kalau kita merasa belum cukup, apa yang akan saudara lakukan, khususnya di tahun mendatang yang segera tiba? Ingat saudara, tidak sampai sebulan lagi, kita akan meninggalkan tahun 2021 memasuki tahun 2022. Ini adalah waktu yang tepat, waktu yang terbaik bagi kita untuk refleksi diri, untuk bercermin. Apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan selama tahun 2021? Apakah sudah cukup? Kalau saya pasti belum cukup, saudara. Karena itu apa lagi yang akan kita kerjakan bagi Tuhan di tahun mendatang 2022? Mari kita bertanya pada Tuhan, kita merefleksi diri, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi saudara, ringkasan dari khotbah saya hari ini, 4 ciri hidup yang diubahkan. Pertama, hidup yang diubahkan adalah hidup yang sudah berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Yang sudah lahir baru, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya, yang sudah jadi anak Allah, yang sudah jadi warga negara kerajaan surga. Kedua, hidup yang diubahkan betul-betul sungguh-sungguh sudah diubahkan, ada buktinya, ada tandanya. Bukan hanya merasa sudah diubahkan, tapi ada buktinya, biarpun buktinya belum drastis, saudara. Tapi sudah mulai berubah. Kata-katanya, cara berpikirnya sebagainya mulai berubah. Makin lama kalau sudah terus berjalan bersama dengan Allah, maka buah-buah roh, karakter seperti Yesus akan makin nyata dalam hidup saudara, hidup saya. Ciri ketiga dari hidup yang diubahkan, makin lama makin berbahagia. Saudara, kalau sudah sungguh-sungguh berjalan bersama Allah, jalanmu itu benar, pasti makin lama engkau makin berbahagia. Dan yang terakhir, engkau rindu untuk melakukan yang terbaik bagi Dia yang sangat mengasihi engkau. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan lagu Since I Met You Jesus yang dinyanyikan oleh Derek Scott. Perhatikan kata-katanya. I know
I'm missing Jesus. I'm a happy man. Oh, gonna do my best to please you every way I can. Gonna do my best to please you every way. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Sungguh, semakin kami mengenal Engkau, hidup kami diubahkan. Ketika kami berjumpa dengan Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kami, hidup kami diubahkan. Dan semakin lama kami menjadi makin berbahagia dan makin berbahagia. Dan kami rindu untuk melakukan yang terbaik. To do our best to please you, Jesus. Kami rindu melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami dengan menyerahkan nyawa-Mu ganti kami. Tuhan, hamba berdoa agar setiap jemaat-Mu, agar semua yang mendengarkan firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi anak-Mu yang sejati, sungguh-sungguh menjadi warga negara kerajaan surga. Dan selama hidup di bumi, hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus Allah, sehingga kami makin berbahagia, makin rindu untuk membalas kasih-Mu dengan melakukan yang terbaik yang bisa kami kerjakan bagi Engkau. Dan sesudah hidup ini ya Tuhan, kami tahu kami akan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga, kota Yerusalem baru, kekal mulia selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan firman ini dalam hati kami. Bukan menjadi pengetahuan atau teori, tapi untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya.